Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT di channelnya Bu RT. Seperti biasa ya, Bu RT akan memberikan resep para ibu-ibu muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT di channelnya Bu RT. Kali ini Bu RT akan membuat makanan buat buka puasa ya ibu-ibu di sore hari. Misalkan seperti dari kemarin Bu RT udah bikin kolak pisang, kolak ubi, dan sekarang Bu RT akan membuat bubur sumsum ya. Jadi bubur sumsum ini kita harus dipasak dulu. Ini kira-kira segini ya, bahannya dari tepung beras putih nih Bu ya, baca nggak Bu? Tepung beras putih Rose Brand segini, itu setengah kilo. Jadi Bu RT hanya membuat cuman seperapat doang ya Bu. Ini nanti juga seperapat jadinya banyak Bu, jadi banyak. Kalau segini setengah kilo dimasukin semua ke sini tentunya terlalu kebanyakan, kadang-kadang nggak habis. Jadi Bu RT cuma membuat setengah kilo doang. Jadi ditambah dengan berapa nih, segayung air ini ya, ini dikasih air mentah segayung. Ini kira-kira ada berapa gelas segayung begini? Kira-kira 6 gelas ya. Nih kita tumpahin dulu ya, nih kira-kira 6 gelas Bu, sambil diaduk-aduk nih. Tepung beras Rose Brand, tepung beras putih seperapat dicampur dengan 6 gelas air putih. Nanti si ibu dikira-kira aja, misalkan kalau memang misalkan airnya masih kurang Bu ibu, nya si ibu tinggal nambahin aja. Misalkan nih kalau udah dipasak nih, misalkan masih mentah ya, boleh deh sama si ibu ditambahin lagi, misalkannya berapa gelas gitu, misalkan setengah gayung gini buat tambahin lagi, atau 2 gelas atau 3 gelas tambahin lagi, pokoknya sampai matang aja. Jadi sebelum misalkan kalau masih mentah ya tambahin lagi gitu ya airnya. Ini kira-kira aja ya. Jadi gelasnya ukuran gelas ini nih Bu, 6 gelas ini. Jadi pertama dulu nih 6 gelas gitu, terus udah gitu kita panasin nih ya kompor. Jadi mau kita pasak bismillah. Terus udah gitu biar nggak terlalu polos, jadi kita tuh dikasih warna hijau ya. Biasanya bubur sumsum di tempat saya, di daerah saya itu kebanyakan dia warnanya hijau, ada juga yang putih, tapi saya nggak senang itu ngeliat bubur sumsum warna putih kayaknya pucat banget ya. Sebaiknya si ibu kasih pewarnanya pakai ini Bu, bahan pewarna dari kupu-kupu food coloring ya, jadi warna hijau. Berhubung ini tadi saya mau beli di pasar nggak jadi nih Bu, saya mau beli di pasar nggak jadi, pikir saya kata di rumah ini masih ada seperapatnya apa setengahnya, ternyata udah kehabisan ya. Udah terpaksa saya jadi pakai bahan pewarna lain ya. Kita menggunakan pakai bahan pewarna lain ya, kira-kira aja misalkan kita ya. Makanya nih udah mau ini nih sesendok kecil Bu. Ini misalkan kita bahan pewarnanya ya, misalnya sambil diaduk-aduk ini ya Bu, jangan didiemin, dia butuh tuh, dia tuh langsung mengental tuh kalau nggak diaduk-aduk. Ini dia langsung mengental. Jadi dikira-kira aja nih bahan pewarnanya, misalkan sama kita berapa nih ya. Nih misalkan nih gini nih Bu, nih seujung sendok kecil kita tumpahin ke situ tuh. Ini udah hijau ya Bu ya, tuh ini udah hijau tuh segini Bu. Jadi kalau nggak dikasih warna saya tuh nggak senang lihatnya kayak pucat begitu bubur tuh. Jadi hijau warnanya. Jadi setengah sendok kecil ini bahan pewarnanya ya, pewarna hijau. Ini Bu udah hijau Bu segini tuh Bu, kita dipasak-pasak dulu ya sampai selesai.
Terus jadi nanti kalau ini udah mateng, bikin air kuahnya ya Bu, buat ngeguyur airnya misalkan dari gula merah sama santan tuh. Nih, ini udah hijau segini, jangan terlalu hijau banget, jadi cukup, jadi setengah sendok kecil begini dengan bahan pewarna ini gitu ya. Jadi sebaiknya sih dari ini nih, dari bahan pewarna kupu-kupu, karena saya tadi mau beli nggak jadi, mau balik lagi keburu hujan deh, jadi pakai bahan pewarna yang ada aja yang saya pakai, yang penting tidak jadi racun gitu ya tubuh tuh. Kalau didipin dia langsung tuh dia menggumpal-gumpal tubuh tuh, langsung menggumpal-gumpal terus aja gitu. Jadi sampai matang nih Bu dibikinnya Bu ya, sampai matang Bu. Tuh Ibu udah mau jadi nih Bu ya, jadi udah mau jadi tuh Bu. Ini jangan lupa Bu, sama dikasih 2 lembar daun pandan ya Ibu nih, udah matang nih Bu. Dikasih 2 lembar daun pandan dan dikasih ini juga garam Bu, kira-kira nih setengah sendok kecil ini ya, pokoknya tergantung selera lah, agak banyakan dikit kan setengah sendok apa ini aja nih lurus, apa setengah sendok apa sendok Bu kasinan ya, kasih cuma ngasih setengah sendok ini aja nih. Tambahin garam setengah sendok segini nih, tambahin daun pandan juga nih ya. Tuh sekarang udah mau jadi Bu Ibu nih, tepung beras seperempat dengan 6 gelas air. Sekarang udah mau jadi Bu tuh, tinggal bikin air kuahnya Bu ya. Kita gedein terlalu kecil terus aja Bu sampai hilang nih putih-putihnya. Jadi kalau kelihatan ada putih-putihnya itu berarti belum mateng, nanti kayak gimana ya, meletup-letup. Pasti si Ibu yang udah bisa pasti udah tahu lah kali ya. Ini saya ngajarin bagi yang si Ibu yang belum pernah atau yang nggak bisa Bu, yang belum bisa bikin bubur sumsum nih tuh Bu ya. Nih udah jadi tuh Bu ya, kita tunggu lagi Bu ya, sebentar lagi sambil meletup-letup tuh ya, sampai meletup-letup gitu, sampai meletup-letupnya berhenti, sampai menjadi hijau, yang sampai putih-putihnya jadi hilang, itu artinya udah mateng Bu. Banyak kan Bu nih, perapat juga. Buat berapa nih? Buat 5 orang, 4 orang, 5 orang juga cukup Bu. Kalau saya bikin setengah kilo, kadang-kadang suka nggak habis, sayang kan kalau dibuang-buang. Kalau mau ngasih ke orang bekas, kalau makanan bekas saya mah nggak enak dikasih orang. Tuh Bu udah matang kan Bu. Tuh Bu udah matang, jadi kita tinggal bikin air kuahnya ya Bu. Nanti dia udah, kalau udah dingin nanti keras nih Bu. Cukup dikasih air 16 doang nih ya Bu. Seperempat tepung beras putih, beras rose band sama 6 gelas air. Dikasih daun pandan 2 lembar, dikasih 1 sendok kecil garam. Jadi dia biar nyari ada sarinya, jangan terlalu dingin gitu ini ya. Tuh Bu udah matang deh Bu. Jadi kita sekarang tinggal bikin air kuahnya. Mari kita bikin air kuahnya ya Bu. Nih Ibu, kita tinggal sekarang bikin itunya ya, bikin kuahnya. Jadi bikin kuah untuk airnya bubur sumsum tadi. Jadi kita bisa dipancing nih. Jadi kita masak, bikin kuahnya nih Bu. 4 gelas air ini kita masak ya. Ini dengan 4 gelas air, jangan terlalu banyak nanti udah habis nih. Dengan ditambahin 4 butir gula merah nih, gula merah ya, jangan terlalu banyak soalnya takut nanti airnya terlalu kehitaman. Nih airnya udah mendidih ya Ibu nih. Kita masukin gula merahnya. Tuh Bu, kita masukin gula merahnya Bu. Oh. Jangan banyak-banyak Bu, kalau terlalu kebanyakan gula merah juga nanti hitam kayak itunya. Apanya sih?
kena air gulanya. Dan boleh si ibu misalkan kalau kurang manis nih, jadi boleh ditambah nih gula pasir 1 gayung begini bu ya. Boleh nih si ibu tambah gula pasir 1 gayung begini, biar misalkan manisnya mantap. Kalau memang misalkan kurang manis nih, ya boleh ditambahin 2 gayung begini nih, 2 sendok begini ya gula pasirnya. Kalau misalkan si ibu nih kurang manis nih gula pasirnya nih, airnya kurang manis, jadi saya mah untuk kuahnya itu jadi sekalian aja, nggak dipisah-pisah. Misalkan masak gula merahnya, masak air gulanya, masak santanan, saya daripada ribet, jadi saya tuh disatuin aja. Jadi masak gula merah sama santannya disatuin, sama juga nanti kalau ditaruh di mangkoknya juga santan sama gula merah pasti bersatu kan. Makanya saya disatuin aja nih dengan dikasih santan kara 1 buah nih ya, 1 biji santan kara. Kalau ibu biar pendok lagi misalkan kurang mantap nih, saya tambahin lah 2, boleh nggak apa-apa. Kalau saya mah kenapa, maksudnya kan mengurangi agar tidak menjadi kolesterol, soalnya Pak RT nya nih lagi punya penyakit kolesterol. Jadi saya sengaja udah mendidih nih ya tuh udah ngagolak-golak tuh udah mendidih. Jadi saya sih nggak mau ngasih banyak-banyak santannya, kasihan Pak RT nya punya penyakit kolesterol. Jadi kita tinggal nambahin aja nih 1. Kalau si ibu pengen sedap lagi, saya nggak mau lah, pengen 2 aja biar sedap nih, silahkan ya tuh, kita tumpahin aja ke sini, setelah disatuin. Jadi praktis deh, jadi kita nggak usah masak masing-masing. Biasanya dulu saya masing-masing, misalkan santan kara dipisahin, santannya misalkan, terus gulanya dipisahin. Kalau begitu kan ribet, yang akhirnya kan kita juga sama-sama juga mau dikasih gulanya dan dikasih santannya di mangkoknya sama juga gitu ya. Nih ini bu, sayang bu, ini ya bu, masih banyak santannya ya bu, masih banyak tuh bu santannya bu. Buang dulu tunggu dia tuh agar mendidih sebentar. Misalkan santannya dididihin ya, biar enggak bau santan karanya, biar enggak bau keisep mentah, jadi kayak bau mentah begitu kalau enggak itu ya. Kalau enggak mendidih ya tunggu udah beberapa menit lah, dikira-kira aja misalkan beberapa menit tuh, jangan terlalu lama juga ya, dikira-kira aja misalkan. Ya ibu udah jadi deh, kita matiin aja ya. Nih kita matiin. Jadi nih ininya nih, lihat nih bubur sumsumnya tuh ya. Jadi tinggal kita ngeguyur tuh, misalnya kita guyur aja bubur sumsumnya tuh. Jadi deh tuh kan, cukup segini juga dengan 2 sendok 2 gayung 2 sendok beginian tuh. Tinggal dimakan deh ibu-ibu. Jadi kan ini nih udah keras nih, sedang nih segini. Jadi seperempat tepung beras, dikasih airnya cuma 6 gelas sedang nih ya, dikasih daun pandan 2 lembar, dikasih pewarna, dikasih garam setengah sendok. Ya udah jadi ya bu, buat sore nanti nih berbuka puasa. Jadi ya ibu, sampai di sini aja Bu RT ngasih tip membuat bubur sumsum. Jadi jangan lupa ya ibu, di like jempolnya, di share ke teman-teman bila bermanfaat, dan jangan lupa juga di channelnya di subscribe channelnya Bu RT. Jadi kalau udah yang subscribe channelnya Bu RT ya, dengerin nih, ingetin jangan di subscribe lagi channelnya Bu RT, yang akhirnya jadinya nih unsubscribe deh ya Bu. Dan jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya agar ketemu lagi dengan video-video baru Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.